Shalom Injil. Perkenalkan, nama saya Petrus Taluku. Saya mahasiswa STT Hagias Muslim Jakarta. Saya di sini memaparkan tentang Yesus menurut orang Yahudi. Lanjut. Di sini latar belakang Yesus sebagai anak Allah merupakan sebuah konsep di dalam Injil Alkitab yang menunjukkan sisi kemanusiaan sekaligus sisi keilahian Allah. Konsep ini bukan berarti menduakan Allah atau menganggap Allah itu memiliki anak secara harfiah. Kalau kita menafsir dalam pemaknaan memerlukan yang namanya teologi agar orang lain dapat memahami dengan benar Injil Matius ini. Injil Matius ini memulai kisahnya dengan menunjukkan narasi kelahiran Yesus sebagai bayi di dunia. Kita lihat juga dari agama Yahudi sebagai fakta sejarah. Perlu kita ketahui bahwa kata Yahudi berasal dari nama suku Israel yang paling kuat, yaitu Yehuda. Menurut Mikhael, ketika Musa dipanggil Allah, bangsa Israel sedang menjalani masa perbudakan yang menguras tenaga di tangan orang-orang Mesir. Musa mendengar suara Allah yang berbicara kepadanya dari suatu semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Artinya di sini pada saat masa bangsa Israel, pada saat dijajah di Mesir, Allah berbicara kepada Musa, yaitu di semak yang menyala tetapi tidak terbakar semak itu, dan ada perintah Musa untuk pergi ke Firaun dan meminta supaya bangsa ini harus dibebaskan. Orang Yahudi menamakan kitab mereka yaitu Tanakh, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu hukum atau Taurat, nabi-nabi atau Nevi, dan sastra atau Ketuvim. Taurat bagi orang Yahudi disepadankan dengan cetak biru atau blueprint alam semesta yang ada sebelum penciptaan dan sebelum manusia diciptakan. Atau Taurat ini artinya hukum atau pengajaran yang menuju pada keseluruhan apa yang diketahui tentang Allah dengan hubungan dengan dunia dan ciptaannya. Yesus menurut orang Yahudi. Kita lihat di sini, menurut orang Yahudi, Yesus itu dalam konsep Mesia yang mewarnai kehidupan beragam mereka. Pada saat itu bahwa Yesus itu pembawa damai atau keselamatan bagi agama Yahudi. Konsep Mesia dalam orang Yahudi juga dipakai dalam kekristenan, karena kekristenan berawal dari orang-orang Yahudi. Karena awalnya kekristenan ini berawal dari orang Yahudi hingga berkembang sampai sekarang. Konsep Mesia muncul dan berkembang di dalam Perjanjian Lama, bahkan sampai di Perjanjian Baru. Oleh karena dalam hal ini kita melihat 2 pandangan, yaitu yang dibahas mengenai atau mendapatkan gambaran yang cukup tentang untuk kemesiaan ini. Pandangan Mesia dari kalangan Yahudi dan Kristen diperlukan untuk membangun sebuah konstruksi Mesia atau kekerasan. Maksudnya ini bahwa pada masa Yesus atau Mesia ini, mereka membahas tentang Yesus ini membutuhkan sebuah hal yang pasti atau tentang Yesus ini. Ini dikatakan penjelasan Mesia ini akan diawali dengan definisi Mesia itu sendiri. Setelah mendapatkan definisi awal Mesia ini, maka penjelasan akan dilanjutkan pada kemunculan atau perkembangan konsep Mesia dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini definisi Mesia. Menurut pemahaman orang Yahudi, bahwa Mesia berasal dari kata Ibrani atau Masya yang berarti diurapi. Pada saat itu Yesus itu dianggap seorang raja yang diurapi, artinya yang membawa itu penyelamatan bagi orang-orang Yahudi. Dan juga Yesus ini dikatakan itu telah menerima tugas dari Allah atau menjalankan perintah Allah, yaitu sehingga Mesias ini telah menjadi penyelamat bagi orang-orang Yahudi, telah menjadi salah satu Mesias ini adalah raja dari segala raja yang telah menunjukkan kesetiaannya dan tugasnya kepada Allah, sehingga Mesias ini diurapi menjadi seorang pemimpin.
konsep Mesia dalam Perjanjian Lama. Kita lihat dari J.J. menurut Robert menegaskan bahwa kata Mesia awalnya selalu merujuk kepada Allah, yang dimana bahwa Mesia ini hanya kepada Allah saja, dan hal itu juga selalu merujuk kepada seorang raja. Juga pada saat waktu dia jadi manusia, dia menjadi seorang raja untuk memimpin orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada masa itu. Konsep Mesia itu dalam Perjanjian Baru kita lihat bahwa konsepnya itu merujuk pada gelar atau Kristus yang diselamatkan pada Yesus. Pada saat itu adalah kita kenal Yesus itu sebagai Kristus di dalam Perjanjian Baru, dapat diidentifikasikan sebagai seorang Mesia karena pemberitaan Yesus itu tentang kerajaan Allah. Yesus diyakini akan kembali membangun kejayaan kerajaan Israel yang dimana yang memerintah sebagai rajanya. Pengharapan akan kedatangan bahwa Mesia ini adalah itu salah satu adalah kedatangan anak manusia untuk menjadi penyelamat bagi orang-orang berdosa. Kita lihat dari Yesus atau Mesia dalam ini kekerasan. Pada saat itu orang Yahudi kehadiran Yesus itu dianggap sebagai salah satu tokoh karismatik yang berciri khas Mesia. Yesus dianggap demikian karena Yesus mengabarkan tentang kerajaan Allah. Anggapan ini orang Yahudi saat itu tentang kerajaan Allah adalah Yesus telah dipilih oleh Allah untuk menjadi wakilnya dalam dunia ini. Pemahaman ini muncul dari kata kerajaan Allah itu sendiri, yang berarti ada sebuah wilayah di mana Allah akan memerintah atasnya dan otoritas dari Allah untuk memerintah. Pemahaman kerajaan Allah ini dipengaruhi situasi di mana orang Yahudi sering dihadapkan pada penderitaan yang dilakukan oleh kerajaan dari bangsa lain. Ini kesimpulan dari pemahaman orang Yahudi ini. Kita lihat bahwa Yesus atau sebagai Mesia akan membawa kebebasan dan penindasan kekaisaran Romawi. Orang Yahudi semakin yakin bahwa Yesus adalah lebih 121 Mesia. Ketika ia memberitakan kerajaan Allah, mereka percaya dan berharap bahwa kerajaan Allah akan memerintah lagi, di mana Yesus sebagai raja dan akan menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Sekian dan terima kasih dari pembahasan saya. Shalom Injil.